Halo guys, balik lagi bersama Chris Big Bike Channel. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang spesial, yang pastinya premium collection dari kita juga. Nah, dua motor ini memiliki konfigurasi engine yang sama, yaitu crossplane. Langsung aja kita lihat motornya ini. Tak kira mela aku deh. Oke, di belakang saya ada dua motor yang tadi saya sebutkan, yaitu konfigurasinya sama, ya crossplane 4, yaitu motornya ada di belakang saya. Nah, di sini ada Mas Naren, di sini ada R1M teman-teman, ada R1M, di sebelahnya ada MT-10 SP. Nah, dua-duanya ini memiliki konfigurasi engine yang sama, yaitu crossplane 4, dan yang kerennya lagi, dua motor ini teknologinya hampir sama. Jadi yang ini teknologinya juga sudah full elektronik, yang di sana juga sudah full elektronik. Jadi bisa diibaratkan dua motor canggih premium collection dari Chris Big Bike. Seperti itu teman-teman. Kita mulai bahas yang R1M ini, jadi sambil ditemenin lagi sama Mas Blue lagi. Nah, sama saya Blue. Oke Mas Blue, kita bakal bahas yang ini dulu. Agak sini. Kali ini saya bakal dites sama Mas Blue pengetahuan saya tentang dua motor inilah. Jadi saya hitungannya di sini nge-review sambil ditanya Mas Blue, dites lah intinya. Ujian juga. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, saya dipecat di sini. Enggak lah. Oke. Ya, oke. Jadi sore ini Mas Bay, Oke. ini motornya apa ini? Nah, ini motor R1M NIK tahun 2019. 2019. Betul. Ini crossplane ya Mas? Nah, bener. Ini motor crossplane. Hampir ya sama yang dipakai di Superbike. Oh enggak, kalau di Superbike itu hanya R1 saja teman-teman. Jadi untuk yang versi M-nya ini dia cenderung dekat sama yang dipakai sama Valentino Rossi, yaitu bisa disebut Yamaha M1. Jadi yang untuk di kompetisi itu cuma M1 saja. Jadi kalau ini R1M yang road legal namanya, seperti itu. Berarti ini yang kemarin dipakai waktu dia Rossi kan ada event Last Dance. Nah benar, dia ada yang Valentino Rossi itu. Ya, itu pakai R1M. Nah benar, dia pakai R1M sama kayak ini ya. Bedanya apa sih R1M sama R1? Oke, jadi gini teman-teman, kalau R1 dia basic mesinnya dan ECU standarnya sama. Tetapi kalau untuk masalah di mesin dan di ECU tambahan untuk yang sirkuit, modul sirkuitnya itu beda. Jadi kalau yang ini dia suspensi depan, suspensi belakang, sama ada tambahan chip IMU. Itu dia fungsinya untuk menstabilkan motor ini. Nah di R1 itu tidak ada. Di R1 cuma ada shock depan, shock belakangnya adjustable tapi manual, hanya damper saja yang bisa disetel. Nah kalau ini dia bisa nambah kestabilisan. Oke, dekat-dekat. Saya kasih tahu modulnya. Gimana caranya? Gini. Nah di sini ada namanya nih. Ini teman-teman tipnya. Dia untuk mengatur stabilnya motor. Misal motor ini miring kemana, ke kiri atau ke kanan, dia bakal kebaca. Sama seperti motor yang pernah kita bahas, yaitu H2 atau ZH2. Nah ZH2 juga ada IMU bosnya juga. Jadi itu fungsinya untuk derajat kemiringan. Nah dia juga nyalurnya kayak itu, seperti itu. Jadi ketika kita belok semiring mungkin seberapa derajat dan kondisi traksi ban dan aspal itu tidak baik, dia itu bakal juga nahan kita untuk buka gas seperti itu. Berarti dia mengurangi resiko low side atau high side ya? Bener. Oke Mas Blue, selanjutnya kita bakal bahas yang sebelahnya. Oke. Versi nakednya teman-teman. Versi nakednya. Wah, Nah, futuristik sekali ya, iya. mukanya ya. Mas Blue penasaran tampangnya ini pernah lihat di mana ya? Ini kayak ini apa? Megatron, apa Autobot ya? Nah, kalau di Autobot itu ada namanya yang warnanya kuning, apa namanya? Bumblebee. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau motor ini didekal seperti Bumblebee, kayaknya cocok juga. Cuman sayang. Jadi masa peleknya kuning seperti itu. Oke. Ini sudah elegan kok. Nah, benar. Jadi ini naked, bisa dibilang bukan naked biasa sih, bisa dibilang super naked lah, atau hyper naked malah. Hyper naked kalau ini, kalau untuk canggih. Karena tingginya naked. Di atasnya ZH2 ini masih. Kalau untuk kecepatan tetap yang sebelah yang kenceng. Oke Mas Blue, mau tanya apa tentang motor ini? Yang jelas beda sama R1M kan herring ya. Nah, benar. Lainnya apa? Masa cuma herring aja bedanya? Kalau herring aja bedanya kan ya. Oke. Mana? Jadi
kalau dibilang beda, ya memang beda secara tampilan. Tapi untuk secara dalam, bisa dibilang untuk mesin dan ECU seperti saya yang bilang tadi, dia hampir sama. Bisa dilihat speedonya pun kalau dihidupkan, nah, speedonya yang dihidupkan pun dia juga tetap sama. Di sini juga ada pengaturannya semua, jadi bisa dilihat. Ada wallpaper. Ya nanti bisa disetting. Kalau wallpaper nanti connect Bluetooth atau connect Di sini ada kabel untuk connect ke iPad teman-teman atau tab. Jadi untuk iPhone, HP biasa atau iPhone dia masih belum bisa. Seperti itu. Biasanya ke iPad atau ke tab. Seperti itu. Jadi di sini bedanya basic rangka. Basic rangka, oke. Terus Gear ratio. gear ratio pasti beda. Jadi Beda dia lah ya, naked kok. Nah, dia naked dijamin lebih galak. Torsinya daripada Superbike. Dan lagi kan namanya Kan fungsinya. MT. Nah, benar. Apa itu singkatannya MT? Ini kan ujian. Jadi. Oh iya. Apa itu MT? Waduh, kok saya belum tanya ya. MT kalau saya yang tahu itu maintenance teman-teman. Jadi dia motor ini maintenance 10 kali. Enggak. Kalau Mas Bro apa artinya MT? Master of Torque. Nah, torsinya memang top. nah, jadi dia di kelas MT, mulai MT25 yang kecil, MT9, MT10 pun topnya ini. ini high classnya itu seperti itu. Jadi dia bedanya di situ. Nah, sama lagi ada satu beda teman-teman. Jadi di sini tuh nggak ada imunya mas. Nah, fungsinya dia di adjustable shocknya yang elektronik dua depan ini, dia hanya untuk mengatur di power riding mode sama power ride. Jadi dia misal hujan, rain mode, dia untuk menanggulangi slide seperti itu. Jadi kalau ini bisa baca stabil, dia biasanya hanya baca di riding mode sama di bukaan gas. Oke, next kita bakal lihat posisi riding di motor ini kayak gimana. Sama kita juga bakal cek sound. Nah, yang naik Mas Blue di tinggi berapa Mas Blue? 183. Oke, langsung aja Mas Blue kita naik. Ya, aman. Yuk. Nah, Wah, bisa dilihat teman-teman. wah. Ini kayaknya nggak mau turun ini mas. Waduh, langsung bungkus. Jadi untuk tinggi di 183 seperti ini, ya posisinya ya posisi naked. Nyaman sih. Nyaman sekali. Sangat nyaman. Kaki napak. Dua-duanya napak. Dan ini masih pakai apa? Pedok ya mas? Ini masih pakai pedok. Jadi kalau diturunkan dia lebih pendek Iya, dikit. lebih pendek. Seperti itu. Ini aja napak. Untuk posisi tangan dia nggak terlalu bungkuk. Dia hitungan naked seperti inilah. Jadi posisi ridingnya teman-teman. Nyaman dan aman tentunya. Langsung saja kita bakal cek sound. Monggo Mas dulu kita hidupkan motornya. Oke, kita cek sound. Nah, ini namanya Mas Haji teman-teman. Kalau mau apa? Kalau mau masang air sus nanti bisa, nanti saya cantumkan deh di bawah Ya, ini masuk, IG-nya. boleh. Nanti saya cantumkan ya. Top ini. Nanti mobilnya juga bakal keren, nanti kita akan review mobilnya. Oke Mas Bayu, kembali lagi. Kita balik ke topiknya. Langsung kita cek sound. Nah, buat teman-teman yang tanya, jadi ini knalpotnya masih standar, full dari depan sampai belakang masih standar, jadi suara crossplate-nya masih bisa didengar secara halus. Langsung kita cek sound. Tapi rasa crossplane-nya ya mas? Ya memang, jadi untuk crossplane itu memiliki ciri khas mesin sendiri. Jadi kita bisa langsung keper aja teman-teman. Rasa crossplane-nya. Nah, jadi suara crossplane itu memang khas. Jadi di RPM di bawah dia memang kencang suaranya. Jadi seperti itu. Perhatikan. Ya, cukup ya. Next, kita bakal bahas Superbike yang satu ini. Langsung turun, yuk. Kalau nggak turun-turun nanti betah. Tadi kita bahas yang nakednya. Kita bakal naik, lihat di posisi riding dan cek sound dengan knalpot yang gacor yang satu ini. Jadi bakal yuk Mas Blue, monggo dinaikin. Saya turunkan pedoknya, jadi nanti biar Mas Blue lebih nyaman. Duduk dulu Mas Blue. Ya. Yuk.
Oke, saya turunkan pedoknya dulu teman-teman. Nah, jadi untuk yang versi Superbike ini anehnya dia lebih tinggi. Percaya nggak percaya, coba turun dua-duanya. Dua-duanya Dia agak cincin. Jadi dia lebih apa ya? Nggak tahu kenapa kok lebih agak. mungkin karena joknya sih kerasa lebar. Oh benar. Jadi dia joknya lebih lebar, sama kita bakal lihat posisi bahu dan posisi ridingnya. Coba. Ya terlihat sangat membungkuk Dalam berbuntu dan melelahkan. lelah, capek lah ini kalau Nah. untuk saya yang 183 dan berat 79, capek ini. Jadi motor ini tidak disarankan untuk harian dan beli kopi ke Indomaret. Ya. Langsung. Langsung cek sound boleh ya? Monggo. Saran ya. Udah. Wih. Langsung dihidupkan aja. Mungkin suara saya sama Mas Bro nggak kenceng ya, karena kalah sama suara ini. Udah cukup, nanti dilempar panci sama tetangga. Jadi suara crossplane-nya jelas ya di sini. Jadi untuk suara knalpot air ini memang khasnya dia memang kencang. Dia lebih kering ya, Benar. daripada apa ya? Keras. Keras atau kan yang kalau orang Jawa bilang ulem ya. Nah, benar. Kering sekali. Nah, jadi suara crossplane itu khasnya dua motor ini atau R1 yang lama lah, yang udah crossplane. RPM bawah memang suaranya kencang, tapi kalau dipakai udah di RPM atas dia makin hilang. Itu hebatnya. Hebatnya seperti itu. Beda sama 4 silinder biasa. Kalau 4 silinder biasa dia di RPM tinggi suara melengking, kalau di crossplane RPM semakin tinggi suara hilang. Namanya aja crossplane, artinya pesawat lewat. Enggak bercanda. Jadi Lewat, jadi kalau semakin jauh semakin hilang. nah bener. Ya, Superbike bukan untuk harian, untuk orang-orang yang berjiwa balap ini motor pasti cocok lah. Cuma untuk saya yang ya body seperti ini ya berat. Bener. Itu aja sih. Kalau torsi ya tidak ada yang ngalahin lah, crossplane lah. Jadi Mas Bayu tadi kita sudah cek sound, sudah posisi rating. Bener, kita Nah, juga sekarang- bahas spek juga kan? Iya, sekarang ini yang paling krusial, Bener. masalah harga. Nah, Gimana Mas Bayu? ini jadi harganya kita nggak bisa floorkan. Harga yang sini ada di angka digit aja teman-teman ya, kita nggak bisa floor. Jadi harganya yang di sini itu ada 9 digit. Oh, Untuk yang sebelah ya juga 9 digit. Nah, kira-kira kalau dua ini bisa dapat apa? Bisa dapat sesuatu yang ada di belakang kameramen. Nanti kameramen coba langsung muter sih, sekarang langsung muter. Nah, bisa dapat itu satu. Mungkin harganya kisaran segitu teman-teman. Kalau beli dua, jadi kalau beli dua, apa kalian ada yang langsung beli dua? di Bali ya. Bener, ya bisa beli villa lah. Bisa beli villa, bisa. Oke, cukup pembahasan kita tentang dua motor ini. Next kita bakal bahas apa, komen di bawah. Jangan lupa subscribe Pankris Big, follow @Pankris Big juga, dan jangan lupa Like, komen dan subscribe. Kita bakal bahas motor-motor keren selanjutnya. Thank you. ciao.